Ya, saudara, beberapa saat yang lalu saya melihat postingan dari Dr. Deki yang mengkritisi YouTuber-YouTuber Kristen ya, yang mengait-ngaitkan sakitnya Agustan itu sebagai karma yang dia dapat setelah mengentuti Alkitab ya, atau menaruh Alkitab di pantatnya. Dan saya kira Dr. Deki benar di sini ya, karena konsep karma itu tidak ada dalam iman Kristen. Nah, kalau ada yang ngaku YouTuber Kristen atau apologet Kristen menggunakan istilah karma, itu sesuatu yang salah ya, karena tidak ada dalam doktrin Kristen itu karma itu ya. Nah, saya memang dalam postingan saya tentang Agustan, saya kira ada 2 postingan video ya, atau ada 3 ya. Saya tidak membahas tentang karma karena itu tidak menjadi fokus saya ya. Yang saya tekankan dalam 2 video saya yang awal ya, ada 3 ya. Dalam 2 video yang awal yang saya tekankan adalah yang pertama, masalah Alkitab itu tidak mempunyai kesaktian ya, buku Alkitab tidak mempunyai kesaktian. Sehingga saya khawatir entah dari pihak Kristen atau Islam menganggap bahwa Alkitab itu sakral dan mempunyai kesaktian, sehingga siapa yang memperlakukan dengan tidak baik seperti Agustan itu akan sakit begitu ya. Nah, itu yang saya coba luruskan. Karena Alkitab itu adalah buku yang di dalamnya tertulis firman Allah yang suci ya. Tetapi Alkitab sebagai buku itu tidak mempunyai kekuatan magis ya, kekuatan kesaktian begitu ya untuk membuat orang sakit ya bagi mereka yang memperlakukannya dengan buruk begitu ya. Nah, bagi saya itu adalah klinik ya, kalau tidak mau dikatakan klinik ya, ya itu adalah tahyul atau mitos ya saudara. Iman Kristen tidak percaya hal-hal semacam itu ya, itu klinik. Lalu penekanan saya yang kedua itu adalah perihal bahwa pembalasan Tuhan itu tidak tergantung kepada manusia. Artinya kalau kamu lakukan kesalahan A, Tuhan akan langsung balas. Kamu lakukan kesalahan B, Tuhan akan langsung balas. Lakukan kesalahan C, Tuhan akan langsung balas. Kalau Allah seperti itu atau Tuhan seperti itu, maka dia adalah Tuhan yang tunduk di bawah keharusan-keharusan. Bergantung kepada sikap manusia. Kalau manusia bersikap A, Tuhan akan langsung bersikap B. Manusia bersikap C, Tuhan bersikap D. Nah, Tuhan yang seperti itu adalah Tuhan yang tidak bebas, Tuhan yang tidak independen. Saya mengajarkan dalam 2 video yang awal itu adalah bahwa Tuhan itu independen, tidak bergantung kepada tindakan manusia. Jadi pembalasan Tuhan adalah hak prerogatif Tuhan. Agustan memang menghina Tuhan. Dia mengentuti Alkitab, ya. Dia menghina Tuhan, menghina firman Tuhan, ya. Tetapi pembalasan Tuhan apakah dia langsung dapat sehingga dia sakit, ataukah belum ada pembalasan Tuhan? Itu kita tidak tahu pasti. Ya, itu berubah kemungkinan-kemungkinan, saudara. Bisa jadi sakitnya Agustan itu langsung dapat pembalasan Tuhan, atau sakitnya Agustan itu belum dapat pembalasan Tuhan. Kemungkinan lain kan ada, saya katakan, yaitu memang Agustan ini memang kan mempunyai benih penyakit, ya. Lalu setelah posting video yang viral itu, yang mengentuti Alkitab, lalu setelah dibahas banyak orang, bisa jadi dia stres, ya, tertekan, lalu kemudian dia menjadi sakit, begitu saudara. Bisa jadi seperti itu ya. Jadi masalah pembalasan Tuhan itu tidak bisa kita langsung kaitkan karena Agustan menghujat Alkitab, maka dia sakit langsung dapat pembalasan Tuhan. Tuhan tidak bertindak mekanik seperti itu. Nah, 2 hal itu yang saya tegaskan dalam video saya yang membahas Agustan. Sehingga saudara, saya tidak berfokus untuk membahas tentang karma, tapi ketika saya mendengar video Dr. Deki tadi, saya pikir saya juga harus membahas ya tentang karma ini. Karena cilaka besar kalau ada orang Kristen, apalagi menganggap diri apologet Kristen, tapi di dalam pikirannya ini ada konsep tentang karma. Itu ada video-video yang mengatakan, Agustan kentuti Alkitab, langsung dapat karma. Ya. Agustan menghujat Alkitab, langsung dapat karma. Nah, apa orang Kristen percaya karma? Tidak, karena di dalam doktrin Kristen, kita tidak mengajarkan karma. Alkitab tidak mengajarkan karma. Dalam khotbah saya minggu lalu, kalau saudara memperhatikan, ya, saya membahas tentang sejarah.
sejarah dalam pengertian worldview Yudeo-Kristian itu, ya worldview Judaism Christianity ya, itu tidak mempercayai sejarah yang sifatnya circle atau melingkar. Tapi kita mempercayai sejarah yang sifatnya linear menuju ke satu titik konsumasi. Anda hidup sekarang, ini satu-satunya kesempatan. Ketika Anda mati, Anda tinggal tunggu penghakiman Tuhan. Anda tidak akan hidup lagi pada masa yang akan datang. Itu worldview Judeo-Kristian. Kalau worldview yang sifatnya circle memutar itu, artinya Anda hidup hari ini, pada masa yang akan datang Anda bisa hidup lagi. Ya, itu worldview reinkarnasi. Dan di dalam worldview yang melingkar seperti ini, yang circle seperti ini, yang sifatnya reinkarnasi seperti ini, itu diajarkan tentang karma. Nah, apa itu karma? Karma dalam konsep Hinduism maupun Buddhism yang mengajarkan tentang doktrin reinkarnasi itu adalah perbuatan. Jadi perbuatan-perbuatan kita menentukan kehidupan selanjutnya. Saya kasih contoh, kalau hari ini saya jadi manusia, tapi manusia jahat. Pada masa yang akan datang, saya bisa terlahir kembali menjadi anjing misalnya. Anjing itu adalah anjing yang kurang ajar. Bisa terlahir kembali menjadi hewan atau makhluk yang lebih kecil mungkin, kecoa dan seterusnya. Tapi kalau nanti sudah menjadi baik, dia melakukan perbuatan-perbuatan baik, dia akan reinkarnasi atau lahir kembali menjadi makhluk yang lebih mulia. Kalau terus berbuat baik, ya, maka dia bisa mencapai itu nirwana. Ya, jadi dalam konsep Hinduism itu, kalau orang dalam karmanya itu terus bagus, maka dalam kehidupan selanjutnya dia akan menjadi lebih mulia, sampai pada akhirnya dia moksa. Nah, moksa itu artinya dia sudah masuk nirwana. Masuk nirwana begitu ya, saudara ya. Nah, ini konsep karma. Nah, kalau dalam konsep Buddhism itu tidak masuk nirwana ya. Orang kalau karmanya bagus terus ya, dalam kehidupan yang akan datang, dia tambah bagus. Dia itu pada akhirnya akan masuk kepada ketiadaan atau kekosongan atau kenihilan begitu. Ketiadaan. Ya, itu ada perbedaan konsep antara Hinduism dan Buddhism, dan saya tidak ada waktu hari ini untuk membahas itu, saudara ya. Karena bukan itu poin saya. Ya. Nah, itu karma itu ditempatkan dalam konsep reinkarnasi yang semacam itu. Sehingga istilah karma itu tidak bisa ditempatkan dalam konsep ajaran Kristen. Ya, bukan dalam konsep, dalam konteks ajaran Kristen atau doktrin Kristen. Ya, maka saya setuju dengan Dr. Deki yang mengkritisi itu ya, saudara. Ini kesalahan yang sangat fatal ya, mengait-ngaitkan sakitnya Agustan itu dengan karma, karena kita tidak mempercayai karma. Ya, nah cilakannya lagi, saya tambahkan sedikit saudara, bahwa orang-orang entah Kristen atau Islam atau yang lain pada umumnya memahami istilah karma itu dengan sangat dangkal sekali ya. Jadi bagi mereka karma itu adalah sekedar pembalasan gitu ya. Jadi kamu buat jahat akan dapat pembalasan ini, dapat karma. Katakanlah orang mensolimi Basuki Cahayapurnama, Pak Ahok begitu ya. Lalu mereka mendapat kesulitan, masalah. Lalu orang mengatakan karma Ahok begitu ya. Ini kan terkenal ya, karma Ahok begitu ya. Iman Kristen tidak percaya itu, saudara ya. Dan kalau ada orang Kristen atau secara umum ya menganggap istilah karma itu hanya dalam konteks seperti itu, artinya kamu buat kesalahan atau kejahatan akan dapat balasan ini, tanpa mengaitkannya dengan reinkarnasi, itu pengertian karma yang bagi saya sudah misleading ya, sudah salah itu ya, sudah salah ya. Untung saja orang-orang Hindu dan Buddha yang percaya ini, ya khususnya agama-agama panteistik yang percaya ini tidak protes ya. Sebetulnya karma tidak sedangkal itu.
Saudara dengarkanlah pengajaran para biksu Buddha atau guru-guru Hindu ya, atau saudara membaca buku-buku filosofi Hindu atau Buddhism, saudara akan mendapatkan konsep karma itu dengan utuh ya. Jadi tidak menggunakan secara dangkal ya. Agustan kentuti Alkitab dapat karma. Ya, ini bagi saya kompleks ya. Jadi saya khawatir saja YouTuber Kristen yang dikritik Pak Deki ini melakukan dua kesalahan fatal. Kesalahan fatal yang pertama, mereka menggunakan istilah karma yang tidak mendapat tempat dalam worldview Kristen. Tidak didukung oleh ajaran Alkitab Kristen. Tidak ada dalam doktrin Kristen. Itu kesalahan pertama. Kesalahan yang kedua adalah mereka menggunakan istilah karma itu dengan pengertian yang dangkal, yang tidak sesuai dengan konsep karma dan reinkarnasi yang sesungguhnya. Ya, itu dua kesalahan. Kesalahan yang pertama, kesalahan secara doktrinal, dan ini serius bagi kekristenan. Kesalahan yang kedua adalah kesalahan akademik. Kesalahan akademik, kesalahan secara ilmiah, dan ini memalukan. Ya, yang pertama kesalahan apa? Doktrinal. Dan ini serius bagi iman Kristen. Kesalahan kedua adalah kesalahan ilmiah atau akademik. Dan ini memalukan. Belajar dululah. Baru bicara. Saya bicara sampai di sini, saudara. Tuhan memberkati kita sekalian.